Sahabat penyuluh dimanapun berada, hari ini bincang-bincang kita melalui virtual bersama sahabat kita dari penyuluh agama juga dari Banyumas, Pak Faidu Saad. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Faidu Saad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sahabat penyuluh dimanapun berada, sebenarnya hari ini kita ada teman kita ya, bincang-bincang kita dari Boyolali, itu Pak Rianto ya. Pak Rianto, Iya. Pak Arianto, kebetulan beliau saat ini belum bisa ikut virtual bersama kami karena beliau masih sakit dan berada di rumah sakit. Mari kita doakan bersama supaya beliau segera sembuh dan bersama-sama kita lagi, karena beliau adalah terkena COVID-19 juga. Itu. Namun tidak mengurangi rasa senang kita pada hari ini, walaupun Pak Rianto ya, sahabat kita tidak bisa bergabung dengan kita. Saya bincang dengan sahabat kita, Pak Faidu Saad dari Banyumas. Ini kondisi saat ini Pak Faidus ya, kondisi saat ini sangat luar biasa sekali. Kita ini pernah loh merasakan sakitnya, betapa luar biasanya terdampak COVID-19. Saya aja selama 3 bulan ada di sana, terpapar ya, gitu. Ada di rumah sakit 1 bulan, ada di rumah 2 bulan, rasanya banget gitu. Kalau orang Jawa bilang itu kesel, ya. Bosan banget gitu, tidak ada kegiatan apapun, hanya tidur jalan. Nah, kawan-kawan semua, biar tidak terjadi yang semacam itu, ada loh pengalaman yang sangat luar biasa yang nantinya akan disampaikan oleh sahabat kita Pak Faidu Saad ini, beliau penyuluh dari Banyumas. Iya. Kita nanti akan mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Pak Faidu, assalamualaikum. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wanti yang bisa ya biasa memberikan ini semangat kepada kawan-kawan semua yang terdampak COVID-19, memberikan pengalamannya supaya kawan-kawan juga semangat. Siap. Iya, hari ini saya menghubungi Bapak Rianto. Ini berita yang paling hangat akan saya bacakan yang pertama. Dan nanti setelahnya mungkin kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman bagaimana kita pernah ya terpapar COVID-19 ya. Seperti tadi disampaikan, Pak Rianto itu nggak bisa ikut Zoom, hanya ngirim pesan lewat WA saja ya, karena kondisinya masih sakit. Hari yang ke-19 masih terkapar di rumah sakit. Mudah-mudahan cepat sehat, ya, cepat sembuh. Nah, ini saya bacakan pesannya dulu ya buat pengalaman kita karena ini masih hangat sekali. Ya, saya bacakan gini pesan dari Pak Rianto. Semoga Bapak, Ibu dan keluarga anggota grup ini, ya ini dipesan kepada grup Bimtek ya. Grup ini senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Jangan sampai terpapar COVID-19, sangat tidak nyaman. Semua jadi tertunda. Apalagi kalau sampai isolasi dan dirawat di rumah sakit, tambah repot dan tidak enak lagi. Karena semua harus diurus sendiri. Tenaga kerja, tenaga kesehatan atau nakes, hanya bekerja sesuai SOP-nya, datang hanya pada jam tertentu. Ya. Ini pengalaman saya memang begitu ya. Jadi ketika dirawat di ruang isolasi, memang ketika saya dirawat di Margono hanya 4 kali 1 hari. Pagi jam 6, ya, siang jam berapa 11, sore jam 4, kemudian malam jam 10 itu untuk ngecek obat dan sebagainya. Nakes hanya bekerja sesuai SOP-nya, datang hanya pada jam tertentu. Setiap kita membutuhkan tidak bisa segera melayani. Kita chat, gak dijawab, kita telepon, gak diangkat. Ya, mungkin ini beda-beda lah ya. Saya sih ketika itu mengalami nggak seperti ini. Ya. Misalnya infus habis, telepon perawat, hanya dijawab matikan saja dulu. Ya, itunya tempat yang atur infus itu ya.
batuk hingga muntah-muntah. Nah, ini memang rata-rata penderitaan dari COVID ini batuk yang luar biasa seperti saya dulu ya. Batuk hingga muntah-muntah, hampir gak bisa nafas pun gak ada yang peduli. Harus bisa ganti infus sendiri meski bukan perawat. Makanya jika tidak kuat dan bukan karena pertolongan Allah, banyak yang bablas meninggal dunia. Ya, ketika isolasi di rumah sakit. Nah, kemudian beliau menceritakan juga pengalaman kenapa dia terpapar. Pengalamannya begini. Saya terpapar karena klaster layatan atau takziah ya. Ya, klaster layatan tetangga yang tidak jujur. Ketika itu 25 Juni tahun 2021. Pagi sehabis mandi persiapan kerja, saya dijemput tetangga. Dengar nggak? Azan. Dengar. Kita ini dulu. Oke. Recording in progress. Oke, saya melanjutkan ya, Pak Arianto. Ceritanya kenapa Pak Arianto sampai terpapar. Saya bacakan pesan dari Pak Arianto ini. Saya terpapar karena klaster layatan tetangga yang tidak jujur. Nah ini klaster layatan tetangga yang tidak jujur. Nah, ini tidak jujur. Tidak ini jujur. Ternyata bahaya kalau sekali. Beliau kena COVID. Iya, ini bahaya seperti apa, saya lanjutkan. Ya, klaster tetangga yang tidak jujur. Ketika itu, 25 Juni tahun 2021, pagi sehabis mandi persiapan kerja, saya dijemput tetangga, suruh nengok ibunya yang sedang sakaratul maut. Sebelumnya saya dah tanya COVID atau bukan. Dijawab bukan COVID, itu kata keluarga itu yang lagi sakit. Akhirnya saya sentuh nadi ibunya tadi untuk pastikan sudah meninggal atau belum. Ternyata sudah meninggal. Maka kemudian saya rapikan jenazahnya dan sebagainya. Hari ke-6 dari kematiannya, saya sudah mulai gejala dan malamnya sepulang dari taklim saya langsung tumbang. Bahasanya ini mencerminkan kesakitan atau penderitaan yang luar biasa ya, tumbang. Sehari kemudian suami ibu yang meninggal tersebut sekarat juga. Saya dijemput lagi, saya dah gak kuat atau tidak kuat bangun, dah tumbang ya, gak kuat bangun. Awalnya saya obat dokter dan isoman 9 hari di rumah, tapi malah semakin memburuk, tensi drop sampai 90 dan bawahnya 60, keluar keringat dingin, batuk hebat, sering hampir pingsan. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit ini sudah hari yang ke-19. Ya, hari yang ke-19. Bersamaan dengan saya, nah ini bahaya karena tidak jujur. Bersamaan dengan saya, banyak tetangga yang tumbang pasca takziah tersebut, bahkan dalam waktu 26 hari ada 7 orang meninggal. Nah, ini ceritanya ganasnya COVID dari klaster takziah, karena atau keluarganya tidak jujur kalau dia terkena COVID. Nah, maaf, ini pengalaman pribadi, semoga bisa diambil hikmahnya dan tetap hati-hati, waspada, dan salam sehat. Ini Bu Wanti ya, cerita dari Pak Rianto tadi. Ya luar biasa ya, ini dari pelajaran ini harus jujur. Harus mengakui kalau dia sakit COVID, ya COVID, jangan sampai kita menularkan kepada orang lain. Dosa, ya kan? Menyakiti orang lain. So, COVID itu bukan aib. Ya kan? COVID itu bukan aib. Betul. Lebih baik kita menyampaikan secara jujur pada tetangga, pada RT, RW, dan sekitarnya bahwa kita ini penderita COVID. Katakan seperti itu. Selagi menderita COVID.
sehingga orang hati-hati terhadap kita ya. Betul. Soalnya kalau kita membuat orang lain menderita karena perbuatan kita akan termasuk dosa, menyakiti orang lain juga itu kan ya. Apalagi saya meninggal itu kan ya, aduh, luar biasa itu. Iya, itu cerita Pak Rianto. Gimana Ibu Anti? Ada? Sebenarnya tidak jauh dari kita ya. Kita juga pernah merasakan betapa luar biasanya sakit COVID ini. Tidak jauh dari kita cerita itu, gitu ya. Namun memang kejujuran itu, kejujuran itu yang perlu kita sampaikan, gitu. Pak Faidi Saad sendiri juga pernah merasakan sakit itu, dan begitu ya. Betul. Bahkan istri dulu, baru suami. Di situ banyak anak-anak ngaji ya. Katakan anak-anak di pesantren di situ. Nah, untuk mengatasi itu semua gitu, Pak itu merupakan tanggung jawab yang sangat luar biasa di dalam keluarga itu sendiri terhadap anak-anak yang dari luar kan gitu ya, dari anak-anak sendiri, istri dan lain sebagainya itu. Ketika panjenengan terkena COVID, gitu ya, apa yang harus pertama yang harus dilaksanakan? Iya. Sama Pak Faidus. Iya betul. Jadi ini sebelum saya kena COVID kan istri saya kena dulu itu ya sekitar bulan November ya, bulan November mungkin waktu bersamaan juga bulan November dengan Ibu Wanti ketika terpapar dulu. Nah ketika istri saya masuk rumah sakit habis tracking itu ada 5 santri yang kena ya. Nah 5 santri itu ketika dipulangkan kan khawatir bisa menularkan kepada keluarga yang di rumah, ya kan. Makanya santri yang 5 itu malah kita isolasi mandiri gitu di tempat saya, karena sebenarnya belum memerlukan perawatan ya, banyak vitamin aja, madang gitu kan ya. Dan alhamdulillah ketika itu saya juga di swab, di tracking, alhamdulillah negatif terus, artinya ketika kita sehat, punya semangat, tanggung jawab untuk merawat istri yang sedang sakit, merawat anak-anak yang pada terpapar itu, karena walaupun bagaimana, ya saat itu kan orang lagi apa ya, porno-pornonya atau apa itu bahasanya kalau zaman 2000 November itu kan, lagi apa sama ganas-ganasnya COVID, ketakutan yang luar biasa. Kita isolasi itu, ya alhamdulillah sih. Sembuh semuanya. Dan 2 bulan saya yang kena, 2 bulan saya yang kena. Ketika kita anak-anak sudah selesai semuanya, sudah sembuh semuanya, istri juga sudah sehat, 2 bulan kemudian baru bapaknya yang kena ya. Ini kan apa ya? Ketika saya bersanding dengan COVID ternyata saya sehat. Karena apa? Karena saya tahu dia itu ada virusnya, itu kan saya protokol kesehatannya kan harus hati-hati banget. Ketika melayani makan langsung saya bersihkan tangan saya pakai masker yang rapat, sehat. Tapi ketika saya 2 bulan kemudian perjalanan ke Wonosobo pulang ke sini, ya mampir ke warung dan sebagainya itu ya, saya yang kena, gitu ya. Saya yang kena, dan kondisinya itu ya. Waktu itu saya langsung ke rumah sakit ya, saya 10 hari udah berobat nggak sembuh-sembuh, ya udah saya ke rumah sakit. Kondisinya memang udah lumayan lah, kalau penderita COVID menengah, bukan terlalu parah, bukan tapi menengah. Susah nafas sudah, batuk yang luar biasa, masya Allah, kena dingin, nggak bisa tidur telentang kayak gini, tidur telentang nggak bisa, itu buat langsung batuk luar biasa. Ya saat itu pun saya masuk rumah sakit. Yang penting saya itu bisa menghibur diri sendiri. Jangan sampai menjadi beban, karena apa? Ketika masuk rumah sakit kok saya tambah sedih, tambah apa, malah imun saya turun, malah bisa jadi berbahaya, malah justru bisa ajal meninggal. Nah, itu. Ya, sekitar itulah pengalamannya itu. Intinya nggak jauh beda ya. Ya sama sih gitu. Sama, nggak jauh beda dengan cuman kalau saya itu ya, ya memang saya kan bersama-sama masyarakat selalu gitu ya, kan penyuluh kegiatan tak henti-hentinya, walaupun posisi pada waktu itu posisinya sudah merebak COVID-19 ini gitu, lagi parah-parahnya lagi gitu ya.
Saya selalu berkegiatan dengan kawan-kawan. Ternyata ketika rapat 1, 2, 3 dalam satu hari aku 3 kali rapat. Terakhir saya bersama kawan-kawan PCNU. Ternyata kawan-kawan di situ sudah banyak yang terkena. Tidak merasakan, ada sakit dan lain sebagainya. Baru saya masuk rumah sakit, kan bercerita, iya saya kena COVID. Bunda, saya bersama Bunda, otomatis Bunda kena. Nah ini, waktu itu saya foto bersama, ya kan, cium tangan, cipika-cipiki dan lain sebagainya. Nah itu tidak terasa gitu. Akhirnya saya kena. Oke, ketika langsung saya ke rumah sakit, di swab, saya positif, langsung saya ya sudah nggak pulang di sana. Tapi bersyukurnya selama 1 bulan saya di rumah sakit, lalu isolasi mandiri selama 2 bulan, 3 bulan itu anak-anak saya sehat semua. Alhamdulillah. Suami saya sehat, alhamdulillah. Semuanya sehat itu. Hanya saya, ya cukup saya gitu. Cuman saya menyampaikan pada waktu itu masih sempat menyampaikan kepada kawan-kawan, kepada masyarakat bahwasanya COVID itu bukan hal yang tabu. COVID itu bukan aib. COVID itu adalah virus yang tidak nampak. Ketika kawan-kawan kena COVID, mari kita sampaikan bahwa kena COVID. Biar penanganannya lebih cepat. Dan itu tidak menular kayak tadi kelas. Dan tidak menularkan kepada yang lain. Sebagai itu harus satu komplek bisa kena semuanya. Iya. Itu kan. Digambarkan oleh Pak Rianto tadi. Apalagi saat ini kondisinya PPKM ya, PPKM. Nah itu harus sangat-sangat berhati-hati juga gitu. Gak ada beda dengan itu. Intinya kena COVID, sakitnya luar biasa. Bahkan kalau tidak tahan akan menemui ajal atau kematian. Itu sudah banyak terjadi. Gak boleh tidak percaya terhadap COVID. Harus kita percaya, memang itu semua. terjadi saat ini. Teman kita dan banyak kita semua mengalami. sudah mengalami. Oke, sudah mengalami semua. Iya. Bapak itu saat yang ada di Banyumas dan saya ada di Lumajang, bisa aja bincang-bincang seperti ini ya. Sayang sahabat kita Pak Rianto masih sakit dan masih di rumah sakit. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap mendoakan beliau. Amin. Sebagai closing statement, apa yang disampaikan oleh Bapak saat ini? Oke. Pesan-pesan untuk kawan-kawan. Untuk teman-teman semuanya, kita harus yakin bahwa COVID itu ada. Saya sudah mengalami. Dan cara untuk mengatasinya, saya pun sudah mengalami ketika saya itu protokol kesehatan diterapkan dan ketat. Walaupun saya bertemu dengan anak-anak yang membawa virus, ya karena sudah terbukti dia itu positif, dengan melayani istri yang juga positif, tapi kayak saya protokol kesehatan diterapkan, jadi itu ternyata kita bisa terhindar dari paparan COVID. Itu aja. Nanti pesanan terlalu gitu banyak ya? Pesan nanti malah bingung. Oke. Protokol kesehatan bisa mencegah dari paparan COVID. Itu. Terima kasih Bapak, dan buat teman-teman penyuluh dimanapun berada, termasuk ini masyarakat semuanya ya yang terdampak COVID-19, mudah-mudahan kami semua mendoakan mudah-mudahan cepat sehat dan kembali kepada kita, kembali pada keluarga, bisa memberikan layanan kepada masyarakat yang terbaik karena status kita adalah penyuluh agama Islam, dan penyuluh agama Islam seperti apa disampaikan oleh Bapak Menteri, bahwasanya kita adalah duta kampanye prokes 5M. Oke, siap. Begitu ya. Semoga semuanya sehat. Dengan pengalaman kita akan lebih yakin dalam menyampaikan. Begitu. Betul. Dengan pengalaman yang terjadi pada kita sudah mengalami, maka yakin masyarakat akan banyak yang menerima dengan apa yang kita sampaikan. Karena sudah sangat-sangat jelas kalau itu COVID itu ada, gitu ya. Terima kasih Pak, dan sangat bahaya. Terima kasih Pak Faidul Saad, waktunya telah bincang-bincang sama kami. Dan kita doakan semuanya ya, mudah-mudahan sehat. Lumajang, Banyumas tidak ada kendala untuk bersama membuat prokes, layanan kesehatan, kampanye 5M
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Ibu Assalamualaikum Wanti, warahmatullahi Ibu Wanti wabarakatuh. sebentar Ibu Wanti. Hai. Ini Pak Rianto masuk ini. Lah kok malah Pak Rianto. bubar. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabatku. Habis sholat ini tadi. Ya Allah, alhamdulillah. Masih di rumah sakit, Sahabat Pak Rianto? sehat. Masih di rumah sakit ya? Masih. Ya Allah ya Rabb. Afan. Pak Rianto, kami berharap sahabat saya yang Ya. satu ini sehat. Kami Insya Allah, duluan insya kena Allah. COVID. Ya, Pak Faid, Amin. saat juga kena COVID. Sekarang Pak Rianto gilirannya. Mudah-mudahan Ya. Pak Rianto segera sembuh, semangat Amin. segera Amin. sembuh dan Ya. kembali kepada masyarakat dan keluarga.